Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kemarin kita lanjutkan mengenai tentang kematian. Karena kemarin kan yang karena mengingat waktu, jadi kita lanjutkan sebagai berikut. Pada ayat tersebut Allah telah memberikan pengertian kepada kita bahwa semua manusia pasti akan merasakan kematian. Sebelum mati, yakni sama masih hidup, selalu diuji dengan bermacam-macam ujian. Itu termasuk cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan hal yang kita tidak senang seperti sakit, kemiskinan, kematian. Semuanya itu yang bisa mengetahui cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita maklum, juga kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang kita peroleh seperti kesehatan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan semua adalah ujian bagi kita. Maka sebagai orang yang beriman, agar supaya menyadari bahwa semua itu adalah sifatnya sementara. Ya. Karena di akhirat kelak kita akan menemukan kehidupan kekal selama-lamanya. Ya. Kita lihat itu. Manusia tidak akan sampai ke akhirat sebelum melalui salah satu jembatan yang namanya maut ataupun mati. Ya. Maka itulah kematian merupakan suatu keharusan, tidak dapat ditolak ataupun diundur. Gak ada. Kalau sudah saatnya Allah memanggil kita, gak ada lagi daya dan kekuatan kita. Karena kematian itu, maka kita selalu mengingat kematian merupakan suatu keharusan. Karena kematian tidak dapat ditolak oleh apapun. Ini yang kita lihat ya. Karena Allah berfirman, apabila datang saatnya kematian, manusia tidak dapat ditunda-tunda barat sedikit pun, dan tidak pula diundurkan. Itu yang saya katakan tadi. Maka kami yakin yang hari seandainya ditawarkan kita untuk mati, pasti kita tidak akan mau. Tidak ada satupun yang mau diinginkan kematian. Kenapa? Karena belum ada persiapan. Makanya perlu ada persiapan.
Ya, kalau kita ada persiapan, insya Allah pasti kita juga tidak ada merasa ketakutan. Kenapa? Karena sudah ditanamkan dengan nilai-nilai iman sehingga keikhlasan. Ya, itulah perlunya kita kalau ada persiapan. Karena Allah juga berfirman, "Qul innamal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu maulakikum." Katakanlah hai Muhammad, sungguh kematian itu tidak kamu sukai dan kamu hindari, itu pasti akan merenggut. Kita lihat. Lalu kemudian ditambah lagi firman Allah, di mana saja kamu berada, kematian itu akan menjemputmu. Sekalipun kamu berada dalam benteng yang tinggi ataupun yang kuat, tidak ada. Mau lari kemana? Kalau bahasa Arabnya ente mau lari kemana? Ya, mau sembunyi di mana saja. Kalau sudah waktunya kalau dipanggil nggak ada. Ya, itulah perlunya kita harus, yang saya ingatkan tadi, harus ada persiapan. Karena kalau kita melihat peristiwa tentang Nabi Idris, bahwa orang yang beriman, kita percaya bahwa orang yang sedang mau dicabut nyawanya, betapa sakitnya. Maka mari kita sejenak kita buka kembali sejarah kematian Nabi Idris alaihissalam. Ya, Nabi Idris bertanya, ada kedatangan untuk mencabut nyawaku, kata Nabi Idris. Dijawablah oleh Israel, tidak, aku datang hanya untuk bersilaturahmi. Kata Nabi Idris, kalau begitu baiklah, tetapi saya ingin merasakan bagaimana sakitnya kematian itu. Maka pada waktu itu dicabutlah nyawanya, dan setelah itu minta kepada Allah agar supaya dihidupkan kembali. Dia akan mencoba itu Nabi Idris. Lalu kalau dia bermunajat kepada Allah, minta agar supaya hidupkan kembali. Jawab Israel, demi Allah, aku tidak mencabut jiwa seseorang kecuali Anda telah mengizinkan, maka Allah akan memberikan wahyu bahwa cabutlah jiwa Nabi Idris di saat itu. Ya, coba lihat. Malaikat pun mencabutnya, maka matilah nama Idris. Ya, pada waktu itu matilah Nabi Idris. Ketika itu juga, setelah dia malaikat Israel menangis, merendahkan diri kepada Allah agar Nabi Idris dihidupkan kembali. Gitu. Maka pada waktu itu Allah mengabulkan dan Nabi Idris pun ikut kembali. Israel bertanya kepada Nabi Idris, "Wahai saudaraku, bagaimana kamu dapatkan dan merasakan kematian?" Dijawab Nabi Idris, sungguh sakitnya 1000 kali lipat pada rasa sakitnya kambing yang hidup yang dikuliti. Coba itu sakitnya. Kalau demikian, kata Nabi Idris, kita dapat membayangkan betapa rasa sakitnya kambing yang hidup
ya, diambil kulitnya. Itu kira-kira rasa kesakitannya Nabi Idris alaihissalam. Ya. Karena kenapa? Dia merasakan bahwa dia anggap itu seperti diambil kulitnya seperti kambing yang masih hidup, ya, tercabut pada waktu itu nyawanya 1000 kali lipat itu. Nabi itu sudah dekat kepada Allah. Apakah kita yang penuh dengan dosa-dosa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Maka pantaslah kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya rasa sakit seutus rambut dari seorang yang mayit yang diletakkan di atas langit bumi, niscaya matilah penduduk langit dan bumi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah rasa sakitnya, rasa sakit mati itu yang kita semua pasti akan mengalami. Maka semua seharusnya kita akan memperbanyak niat akan mati agar kita selalu berhati-hati dalam kehidupan di permukaan bumi ini. Itu yang kita harus melihat, ya. Dan kita harus mengingat akan mati, insya Allah. Seorang mau mengakhiri perbuatan-perbuatan durhakanya dengan bertobat akan lebih giat lagi mencari bakal menuju kematian, ya. Kita selalu berdoa kepada Allah, kita ditakdirkan mendapat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Itu yang kita tingkatkan nilai-nilai. Lalu kemudian makanya kita harus mengadakan suatu persiapan. Sebelum Allah memutar film hidup kita, maka kita putar sekarang. Kita putar sekarang dalam hidup, mulai dari awal sampai akhir. Ya. Mulai dari awal sampai akhir. Jadi kita ada persiapan. Kita putar itu film kehidupan kita dari awal sampai akhir. Karena kalau sudah Allah yang memutar film hidup kita, tidak ada lagi pertanggungjawaban. Makanya kita selalu mengingat-ingat kematian. Lalu kemudian perbanyak istighfar, perbanyak sholat kita yang diperintahkan oleh Allah. Lalu kemudian kita bermunajat melaksanakan tahajud, ya, ditambah dengan zikir-zikirnya, sunnahnya. Di kehinang malam kita melakukan sholat tahajud. Pada waktu itu semua orang akan tidur, kita lalu bangun, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi daya kekuatan yang kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, wasabbir fa innallah la yuhibu ajral muhsinin. Itu bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini yang kita harus perbanyak. Begitu kita diberikan rezeki oleh Allah, ya, kita berikan kepada orang yang tidak mampu, berikan kepada anak yatim, kita bantu pondok-pondok pesantren dan sebagainya. Karena itulah nanti yang menemani kita di akhirat, amal itu. Ya. Kalau kita melancarkan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu akan bertambah 1:3. Coba itu 1:3 kita menyumbangkan, bukan persoalan nilainya tapi keikhlasan. Karena itu untuk buat kita sendiri di akhirat nanti.
Ya. Makanya kalau kita harus menyumbang, kita anggap saja kata Imam Al-Ghazali, kalau kau menyumbangkan hartamu atau tidak, rezeki diberikan oleh Allah, ya, anggap saja kau bagaikan buang sampah dan tidak pernah mengingat bahwa kita pernah berbuat baik. Kenapa? Cuma Allah yang mengetahui. Apa bedanya puasa? Puasa itu nggak ada yang bisa tahu selain Allah yang bisa tahu puasa kita. Begitu juga kalau kita menyumbangkan rezeki kita, yang saya katakan tadi, kita sumbangkan ke pesantren, masjid, anak yatim, mau orang tidak mampu atau siapapun, anggap kita buang sampah. Karena kenapa? Itu urusan Allah yang bisa mengetahui, tapi dengan keikhlasan. Anggap saja kita tidak pernah berbuat baik, ya. Anggap saja kita tidak pernah berbuat baik. Yang saya katakan tadi, makanya satu yang kita harus perbuat itu ialah dengan kesabaran. Karena ujian ini dan cobaan selalu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujian kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kecil ujian itu ketimbang Rasulullah. Rasulullah ini luar biasa ujian, tantangan, rintangan, fitnah. Ya, satu saat beliau pulang dari sholat, diludahin lagi. Saya kira orang pada tahu diludahin lagi. Begitu dia lagi lewat, kok nggak ada yang ludahin. Ternyata pada waktu itu Yahudi lagi sakit. Dia datanglah kepada Yahudi itu. Yahudi, siapa kamu? Dia bilang, saya ya Rasulullah. Tapi waktu itu sebelum dia ketemu Yahudi, Rasulullah itu balik mengambil makanan untuk yang meludah, yang orang sakit itu Yahudi. Dia berikan makanan itu. Lalu dia mengatakan, Yahudi itu, siapa kamu? Dia bilang, saya ya Rasulullah. Oh, kamu Rasulullah. Kalau begitu dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini akhlaknya Rasulullah. Coba. Bahkan itu diludahin, diapain? Kan difitnah. Dia juga bermunajat kepada Allah, ya Rabb, berikan hidayah. Dia mendoakan. Coba itu. Ini akhlak. Ya. Kita harus mengingat semua itu. Karena manusia ini semua memiliki yang namanya dosa. Pasti tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Tidak ada. Makanya kita perlu harus sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Yang saya bilang tadi itu. Dan jangan terlalu resah gelisah. Karena Rasulullah kalau dia sudah gelisah dan sebagainya, dia mengambil wudhu. Kalau dia melaksanakan sholat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah ini punya sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya hilangkanlah apabila karena ujian dan cobaan itu kadang-kadang kita diberikan rezeki oleh Allah itu sifat-sifat kita yang tidak punya apa-apa. Tiba-tiba Allah berikan rezeki. Biasanya timbul kesombongan seperti itu. Biasanya seperti itu, namanya manusia. Tetapi kalau kita sadar bahwa ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita harus menyalurkan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Demikian penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.